Akhirnya Kawasaki jadi pionir lagi nih di kelas motorsport. Bisa dilihat di kanan kiri gue ada motor baru dari Kawasaki, tapi ini motornya beda karena yang sebelah kanan gue ini adalah Ninja S1. Dia adalah motor listrik dengan bentuk sebuah ya motorsport ya, fairing, full fairing. Terus sebelah kiri gue ada Kawasaki Z S1. Dia kayak Z series Z250, cuma dia pakai penggerak listrik juga. Dan kita bakal bahas dua motor ini secara lebih lengkap lagi, makanya tonton terus videonya sampai habis. Kita sekarang bahas desainnya dulu. Bisa dilihat dari mulai yang Ninja ya, Ninja S1 ini, dia walaupun disebutkan secara performa motor listriknya itu setara dengan 125 cc, tapi dari desain dia mirip banget sama Ninja 2.5. Bisa dilihat ya dari fairing depan, lampu, ya kan, terus bagian kaki-kaki itu mirip banget seperti Ninja 2.5, cuma dia masih pakai pelek Ninja FI yang lama ya, yang tahun 2015-an, pokoknya tahun lama. Sayang banget masih pelek yang lama. Terus dia masih pakai suspensi teleskopik juga, walaupun teleskopiknya gede ya, tapi dia ibaratnya apa ya, kayak kurangnya gitu. Kalau di ZX25R dapat yang upside down, kenapa yang ini listrik nggak sekalian dapat yang upside down gitu. Jadi dia pakai teleskopik, masih visor juga masih sama seperti Ninja 2.5. Belakang juga sebenarnya masih mirip gitu ya, cuma di bagian arm sama sih sama Ninja 2.5, masih pakai arm yang model zaman purba ya kan, belum pakai yang model banana. Tapi dia udah pengeremannya depan belakang tuh udah pakai disc brake. Buat kaki-kakinya depan itu pakai ring 17 dengan ukurannya itu 100/80 ban depannya. Ban belakangnya kayak pakai ukuran 130/70. Jadi emang secara komposisi ban itu lebih kecil daripada motor 2.5-nya. Dan sekarang kita lihat yang Z-nya yuk, desainnya kayak gimana. Oke, ini yang tampilan dari si Z E1-nya, ZE1. Secara desain dia pakai Z yang baru ya, lampu depannya. Cuma emang Z yang paling baru itu nggak masuk ke Indonesia, jadi desain lampu depannya sedikit berbeda kalau kita ngelihat Z250 yang ada di pasaran sekarang. Tapi ini yang paling baru, semuanya mirip. Cuma kayak tadi ya, masih kaki-kaki teleskopik biasa, peleknya sama kayak Ninja S1, masih pakai pelek yang model lama. Sisanya mirip, cuma karena tadi kita bahas motor listrik ya, jadi kita lihat sini ada tangki, ini tapi bukan tangki bahan bakar. Jadi kalau kita buka, nah di sini ada bagasi. Bagasinya itu mampu menampung bobot sampai 3 kg doang. Karena di bawah bagasi ini, kalau kita buka ini, nah ada 2 baterai buat motor listriknya. Jadi emang nggak bisa nahan bobot berat-berat karena langsung nimpanya ke baterai nih. Di bagian Ninja Z S1 juga sama kayak begini. Modelannya cuma ditaruh gini doang, terus udah. Jadi ini bukan tangki lagi. Sementara kalau buat di bagian buntut belakangnya ini, dia juga beda. Kalau biasanya kan isinya kosong ya, cuma rangka doang. Mungkin bisa buat naruh-naruh kunci-kunci gitu ya. Tapi di belakang sini dia kalau dibuka itu bisa buat ngecasnya. Jadi kalau ngecasnya kita nggak langsung dari baterai, mau langsung dari motor aja, nyoloknya tuh di bagian buntut ini nih. Spesifikasi strukturnya mirip-mirip antara Z S1 dengan Ninja S1, dan kita udah bahas semuanya. Sekarang kita bahas performanya yuk. Oke, buat dari segi spesifikasi performanya dia, kayak yang gue bilang tadi, dia dibangun motor listrik ini dengan ekuivalen tuh setara dengan motor berkapasitas 125 cc. Makanya dia punya penggerak listrik yang outputnya itu cuma di 5 kW atau 6,8 PS. Nah, menariknya Kawasaki memberikan 2 riding modes, ada road, ada eco, dan ada mode boost. Jadi boost ini memaksimalkan tenaga listriknya selama beberapa detik untuk dipakai pengendara. Misalnya kayak butuh nyalip lebih cepat gitu ya, itu bisa banget dipakai mode boostnya. Dan kalau boostnya nyala, itu maksimum tenaganya itu sampai ke 9 kW atau setara 12 PS. Nah, kalau pakai mode Eco, itu tadi spesifikasi antara si Ninja S1 sama Z1 sama ya. Cuma kalau dari segi
riding modes-nya, Ninja S1 itu bisa pakai road itu kecepatan sampai 88 km per jam. Sementara kalau pakai Eco itu 64 km per jam. Kalau ditambah boost, si Ninja S1 ini bisa 105 km per jam di mode road, dan di mode Eco itu 75 km per jam. Kalau di ZS1, kecepatan maksimal di mode road itu 85 km per jam, dan di mode Eco itu 62 km per jam. Mode boostnya itu di mode road 101 km per jam, dan kalau di mode Eco Boost itu 72 km per jam. Meskipun secara spesifikasi penggerak listriknya itu sama, motornya sama, baterainya sama, tapi ada perbedaan dari segi performa antara si Ninja S1 dengan ZS1. Buat jarak tempuhnya sendiri, kalau pakai mode Eco itu disebutnya tuh bisa sampai 72 km. Itu kalau pakai mode Eco, tapi kalau pakai mode road, dua-duanya itu paling mentok jarak tempuhnya itu sekitar 64 km. Jadi beda-beda tipis, tapi sebenarnya nggak terlalu jauh juga, masih sekitar 70 km-an. Jadi emang sebenarnya ini motor hobi banget sih ya. Dan buat ngecasnya, si baterainya ini itu ada dua. Satu baterainya itu ngecasnya sekitar 3,7 jam. Jadi kalau kita dua-duanya mau ngecas bareng itu sekitar 7,4 jam buat ngecas dari 0 sampai full di dua baterainya. Dan Kawasaki sendiri kalau kita beli nih si Ninja S1 atau ZS1 itu dapat paket docking charger dan adaptornya. Jadi kita cuma bisa ngecas di rumah. Kawasaki sendiri menyebutkan belum bisa dipakai buat ngecas di SPKLU atau charging station manapun. Jadi cuma didesain buat dicas di rumah doang. Oke, kalau soal fitur tadi kita sempat lupa bahas ya, dia tadi ada riding mode segala macem, ada mode walk juga, dan ada boost. Dan kalau dilihat di panel instrumennya itu dia sekarang udah digital, full warna TFT, jadi tampilannya bener-bener modern banget lah. Tapi kalau kita lihat sini stang kiri nggak ada pegangan apa-apa. Kalau biasanya motorsport kan sini ada kopling ya. Dia nggak ada apa-apa karena emang dia nggak ada transmisi matic, dan bisa dilihat di bagian footstep sebelah kiri juga kosong, jadi nggak ada pedal shiftnya lagi. Dan motor ini dijual di Indonesia itu, kalau yang Ninja S1 itu dijual dengan harga 149,9, itu masih estimated, belum ada harga fixnya. Dan kalau yang ZS1 itu dijual 146,9 untuk on road Jakarta, sama, belum ada harga fixnya dua-duanya ini. Dan udah bisa dipesan sekarang dengan booking fee cuma 5 juta di dealer Kawasaki. Jadi gimana menurut Anda? Dua motor ini apakah worth it buat dibeli dengan harga lebih dari 100 juta buat motor yang setara dengan 125cc? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!